Hutang menumpuk, kepala pening, tenaga merosot, motivasi hidup sirna, takut hidup tapi tidak mau mati. Males mikirin masalah, cari yang enteng-enteng saja. Kalau perlu, cari pelampiasan yang asyik. Persis seperti kata Bondet, ada 4 jenis masalah berat. Wewe, wak nanas, gas elu, liacek. Narik daplek kan ini. Kan iku mulai narik wis tangan mundek iku apa kan. 5 cara meningkatkan ketahanan finansial Anda. Kemampuan untuk bangkit kembali setelah terpuruk secara finansial menjadi keharusan bagi kita dalam iklim keuangan yang sedang bergejolak saat ini. Cepat atau lambat, dapatlah dipastikan bahwa setiap orang pasti akan menghadapi krisis keuangan. Itu bisa datang dalam bentuk kehilangan pekerjaan, kehamilan yang tidak terduga, krisis kesehatan, perceraian, kematian orang yang dicintai, pencurian atau pembobolan identitas, resesi global, penurunan harga atau penurunan pasar saham, termasuk pula pergerakan struktur alam semesta yang diyakini sebagai kehendak Sang Maha Kuasa. Jadi sekarang Anda sudah mendapatkan gambarannya ya. Sebenarnya semua peristiwa itu bersifat netral, tidak disebut baik atau buruk, tidak pula disebut derita atau sukacita. Cuma masalahnya bisa menjadi menyusahkan pada Anda, khususnya tentang krisis keuangan, karena biasanya datangnya tidak terduga dan di luar kendali Anda. Benar kan? Turunnya hujan di benua Amerika, apakah bencana bagi Anda? Kekeringan sumber air di Afrika, apakah jadi musibah bagi Anda? Ya, bisa tidak, kalau tidak berhubungan dengan Anda kan? Kemampuan untuk bertahan dan pulih dari kemunduran keuangan yang signifikan tergantung pada seberapa baik Anda siap sebelum bencana itu terjadi, dan seberapa fleksibel, seberapa proaktif Anda selama peristiwa itu terjadi dan setelah peristiwa itu terjadi. Meskipun Anda tidak dapat memprediksi, mengkontrol, atau mencegah bencana finansial, ada 5 hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan ketahanan finansial Anda. Yang pertama, persiapan. Menurut tahun 2017, oleh Go Banking Reach, 39% dari 8.000 orang Amerika yang disurvei tidak memiliki tabungan. Ini di Amerika loh. Dan 57%-nya menyisihkan uangnya kurang dari $1.000 atau kurang dari 15 juta di rekening darurat mereka. Itu berarti hampir 2/3 orang yang disurvei tidak dapat menahan kemunduran keuangan jika badai itu datang. Kemampuan Anda untuk pulih setelah peristiwa bencana keuangan yang terjadi secara makro akan berbanding lurus dengan kesehatan keuangan Anda sebelum peristiwa itu terjadi. Jika Anda memiliki sedikit atau tidak ada uang yang bisa dihemat, Anda masih memiliki banyak hutang dan gagal menjalani hidup dari anggaran yang sudah Anda buat sendiri, maka itu jelas sebagai tanda jika Anda hanya akan memperpanjang waktu pemulihan keuangan Anda sendiri. Semua praktek terbaik dari pola manajemen keuangan standar seperti membuat anggaran, membentuk dana darurat, menjaga rasio hutang terhadap pendapatan Anda supaya tetap rendah, serta hidup di bawah kemampuan Anda adalah merupakan cara yang terbaik untuk meningkatkan ketahanan keuangan Anda. Tidak bertanggung jawab secara finansial itu mahal, baik sekarang ataupun untuk jangka panjang. Saya mengajak Anda untuk mulailah bekerja lebih keras sekarang untuk memperbaiki situasi keuangan Anda. Bukan bekerja menambah income saja, tetapi memperbaiki kebiasaan terhadap uang yang sudah Anda terima. Tetapkan dana darurat yang solid, turunkan biaya hidup Anda, dan lunasi hutang sebanyak mungkin. Yang kedua, sadar untuk berlatih. Dalam dunia olahraga kompetitif, latihan sangat penting karena 3 alasan. Pertama, itu mempersiapkan diri Anda saat kompetisi. 2, latihan menciptakan ingatan dan kebiasaan otot. Dan ketiga, mampu memprediksi kinerja masa depan. Dengan kata lain, bagaimana Anda melakukan tergantung dari bagaimana Anda melatihnya.
Pemikiran yang sama ini harus diterapkan pula pada keuangan Anda. Bagaimana seseorang berlatih menghadapi peristiwa yang menimbulkan tekanan keuangan? Anda perlu tanyakan kembali kepada diri Anda. Hal pertama adalah selalulah hidup sesuai dengan anggaran. Penganggaran memberi Anda kekuatan untuk melihat dan memutuskan kemana uang Anda harus pergi. Anda harus membiasakan diri untuk membuat sistem penganggaran dan melacak setiap uang yang Anda terima dan Anda belanjakan. Ini membentuk kebiasaan proaktif secara finansial yang sangat penting dalam menghadapi krisis. Cara berlatih lainnya untuk menghadapi kejutan finansial adalah dengan menjalankan latihan ketangkasan secara teratur. Beberapa kali dalam setahun, beberapa orang yang berhasil dalam keuangan melakukan puasa finansial secara sengaja. Mereka memotong semua pengeluaran yang tidak perlu dan hanya membeli kebutuhan mutlak untuk waktu yang singkat. Ya, kira-kira sekitar 1 bulanan. Mereka melatih diri mereka untuk mengencangkan ikat pinggang dan hidup sehemat mungkin. Dan hasilnya bisa menghemat antara 3 hingga 6 juta. Contohnya dalam seminggu, jadwal ngafenya dikurangi drastis. Mengganti biaya bensin motor dengan sepeda angin. Cari lokasi parkir yang legal daripada pakai parkir yang liar. Ini akan memungkinkan kita untuk melihat area di mana kita dapat mengurangi dan membuat kita terbiasa untuk menyesuaikan pengeluaran dan hidup dengan lebih sedikit. Anda perlu tahu bagaimana berbelanja bisa dapat membantu atau malah menyakiti Anda. Silakan Anda hadir pada Mindwet Forum yang kita selenggarakan setiap 2 minggu sekali. Yang ketiga, jangan panik. Ketika badai keuangan muncul, jangan panik. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah bertindak terlalu dini pada saat mental Anda berada di bawah tekanan. Saat Anda stres dan takut, Anda tidak hanya lebih rentan membuat keputusan yang buruk, tetapi Anda juga rentan terhadap bajingan pemangsa keuangan, para pembual, para predator jahat yang menawari Anda skema ponzi, money game dengan berkedok bisnis atau trading, serta para pemberi pinjaman yang tidak bermoral. Mereka memanfaatkan ketakutan Anda dan hal ini dapat mengubah situasi yang buruk menjadi bencana. Penting bagi Anda untuk memahami situasi Anda dan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi sebelum memutuskan tindakan. Carilah nasihat keuangan yang sehat dan objektif. Jangan mengkoreksi dan memperburuk situasi dengan meminjam uang sebelum waktunya, khususnya dari pinjol, atau Anda terburu-buru menjual aset demi membayar hutang dengan bunga yang mencekik. Mungkin ada opsi yang lebih murah tersedia untuk Anda. Dan jangan takut dengan solusi yang tidak lazim atau solusi yang membuat Anda tidak nyaman. Atau kalau perlu, Anda menurunkan standar gengsi Anda. Mungkin ada hal-hal kecil yang dapat Anda lakukan agar Anda tidak harus membuat keputusan yang drastis dan lebih mahal. Pertimbangkan hal-hal alternatif seperti menyesuaikan nilai pertanggungan asuransi Anda. Naikkan proteksinya hingga melewati nilai hutang Anda. Atau ganti manfaat asuransi Anda sesuai kebutuhan Anda. Dalam situasi krisis, sangatlah tidak bijak untuk menutup polis asuransi yang mampu memberikan solusi finansial dalam jumlah yang besar dan cepat. Buatlah laporan pajak yang benar agar terhindar dari denda yang tidak perlu. Jangan memanipulasi pajak. Anda perlu untuk mempertimbangkan menjual aset yang bernilai menyusut seperti peralatan elektronik, furniture, atau mobil Anda. Hal yang terpenting adalah tahan dan tarik napas Anda, serta tetaplah terbuka untuk mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum Anda bertindak. Anda perlu mengikuti vlog saya sebelumnya. Cara melindungi diri dari pinjaman predator. Yang keempat, buatlah skala prioritas. Menetapkan prioritas keuangan Anda sebelum bencana terjadi sangatlah penting. Anda harus selalu merencanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda seperti kebutuhan makanan, perumahan, transportasi, dan lain-lain. Jika Anda tidak mampu membeli kebutuhan dasar itu, carilah informasi dan program seperti bantuan makanan. Saat di bulan Ramadan seperti begini, begitu berlimpah
makanan di mana-mana, di masjid-masjid. Itu bisa buat penghematan sementara. Menghindari KPR tapi sewa atau kontrak rumah yang justru ini membuat batin Anda menjadi lebih tenang. Dan menggunakan transportasi umum yang lebih murah dan aman. Menjaga diri Anda dan keluarga Anda agar tetap hidup, selamat, aman, sehat, dan tetap dapat beraktivitas normal harus menjadi prioritas utama Anda. Jangan mengorbankan keluarga demi membeli barang-barang mewah agar kelihatan bergengsi dan membuat Anda nampak kaya. Tetapi di balik itu, menyiksa batin orang yang Anda sayangi. Dari sana, mulailah membuat daftar urutan pembayaran dan mengabaikan beberapa tagihan. Ya, Anda tidak salah dengar. Dalam masa krisis, beberapa hal mungkin harus dibayar untuk sementara waktu. Tapi ada jenis hutang yang tidak perlu dibayar untuk saat ini. Penting bagi Anda untuk memprioritaskan dan membayar hal-hal yang perlu dibayar dan bukan dengan cara melakukan pembayaran secara acak pada saat jatuh tempo. Siapa yang dibayar tergantung dari siapa yang nagih duluan. Jangan begitu ya. Itu seperti saya dulu. Memilih untuk mendahulukan pembayaran kartu kredit tapi mengabaikan bayar hutang bank dengan jaminan sertifikat atau tidak bayar uang kontrak rumah adalah ide yang buruk. Dan ini wajar saja ketika Anda tidak memiliki rencana keuangan. Anda bisa mengikuti vlog saya sebelumnya yang berjudul Bayar 6 tagihan ini dulu saat uang Anda menipis. Yang terakhir, buatlah daftar urutan di mana Anda akan melakukan sesuatu, misalnya apa saja yang akan menghabiskan dana darurat. Rencana Anda untuk menjual mobil, bagaimana cara mendapatkan income yang kedua, memilih tagihan mana yang bisa dilewati, dan lain-lain. Memiliki rencana untuk membantu menangkal kepanikan, ini akan bisa membantu Anda membuat keputusan yang tepat dan memastikan bahwa Anda dapat membuat penyesuaian yang tepat saat situasi yang berubah. Pastikan Anda menjalankan rencana Anda bersama seseorang yang cerdik dalam pengelolaan keuangan. Karena hal ini jelas akan sangat membantu Anda membuat keputusan yang terbaik untuk keadaan Anda. Yang kelima, jadilah proaktif. Hal terpenting yang harus dilakukan sebelum dan selama terjadinya masalah keuangan adalah bersikap proaktif atau memiliki rasa tanggung jawab. Kedengarannya seperti nasihat basi, tetapi fakta bagaimana Anda bisa bersikap tegas dan mampu memulihkan semangat juang Anda untuk tetap bertindak itu sulit dilakukan selama masa krisis. Sebagian besar pada saat seseorang mengalami peristiwa besar, itu akan memunculkan rasa duka yang hebat. Mencoba untuk tetap jeli dan semangat selama masa sulit itu tidaklah mudah. Anda harus mengakui dan menerima bahwa krisis itu nyata dan mulailah mengendalikan efek kerusakannya akibat kesedihan Anda. Menjadi proaktif di awal proses memungkinkan Anda untuk memetakan tindakan. Anda dapat menghubungi kreditur atau pemberi pinjaman untuk mengatur skema pembayaran jika suatu saat nanti terlambat atau jika sudah terlanjur terlambat. Anda bisa melakukan pembayaran sebagian atau mencari tahu tindakan lainnya seperti apa yang masih memungkinkan. Misalnya dengan tukar guling, memperpanjang masa bayar hutang meskipun suku bunganya terpaksa harus naik. Kalau perlu, Anda bergabung dalam komunitas yang positif yang bisa melindungi diri Anda. Anda harus memulai proses proaktif ini dengan merevisi anggaran Anda yang merefleksikan hilangnya pendapatan atau munculnya pengeluaran baru dan segera hentikan pengeluaran yang tidak perlu. Setelah Anda mempersiapkan kapal keuangan Anda untuk berperang, mulailah mencari solusi khusus untuk situasi Anda. Pastikan Anda memahami polis asuransi Anda. Terbukalah dengan sumber income alternatif. Yang penting hasilnya besar dan halal. Menjadi distributor MLM, marketing properti, atau agen asuransi seperti saya, terbukti bisa menyelesaikan banyak problematika finansial. BPJS jangan sampai tidak dibayar, meskipun Anda sudah punya polis asuransi.
Miliki kenalan konsultan pajak dan perencana keuangan. Rubah teman-teman Anda dengan yang baru. Baju lama yang tidak pernah dicuci biasanya banyak baunya. Bahkan ada kutunya kalau nggak pernah dijemur. Kon iki jari sapa? Begitu juga dengan teman-teman Anda. Belajarlah kembali, baca lagi buku-buku positif dan kitab suci. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, Sang Pemilik alam raya ini. Ikuti sesi meditasi yang membuat tubuh Anda tetap bugar. Bekalilah diri Anda dengan informasi sebanyak mungkin sebelum Anda bertindak dan pastikan Anda mempertimbangkan manfaat dari setiap keputusan. Ingat, kuncinya di sini adalah bertahan dari badai dan tetap hidup untuk berjuang esok hari. Anda juga bisa nonton vlog saya yang berjudul Apa yang diharapkan setelah 5 bencana keuangan pribadi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.